Halo sobat Fish Voice, balik lagi di sini. Nah, di sini gue punya pembahasan yang menarik nih. Sebelum kita masuk pembahasan, kita perkenalan dulu nggak sih? Di sini ada gue, Panji sebagai editor, gue Rifan sebagai redaktur, Gue Sekar sebagai reporter. Gue Hanif sebagai editor. Gue Dina sebagai reporter. Gue Sausan sebagai reporter. Nah, kita langsung masuk aja nggak sih ke pembahasan? Penting gak sih bahasannya? Penting dong. Langsung aja. Kita di masa-masa remaja ini nggak mungkin dong kita nggak punya media sosial, dan nggak mungkin juga kita nggak mentingin yang namanya estetika di dalam media sosial. Kali ini kita pengen ngebahas nih tentang penggunaan visual media sosial dan caption. Menurut gua sih penggunaan visual dan caption nih bisa buat media sosial kita tuh jadi tambah menarik, meningkatkan estetika dan interaksi antara kita dan pengguna media sosial lain. Kalau menurut kalian gimana sih? Tapi kan kalau sekarang ini kan sebagai pengguna media sosial ya, anak remaja itu kan banyak nih, contohnya di platform Instagram deh. Nah di Instagram itu udah banyak akun-akun yang seolah-olah mereka tuh jadi media berita gitu. Nah di situ tuh biasanya akun-akunnya itu kayak ngepost foto, terus habis itu di captionnya itu mereka menjelaskan tentang apa yang kejadian terkini lah, tapi pakai bahasa Inggris. Nah menurut lu gimana sih itu? Karena banyak kan orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Itu efektif nggak menurut lu buat, atau baik nggak sih menurut lu buat orang Indonesia? Kalau menurut gue sih enggak ya, apalagi orang Indonesia kan minim literasi ya. Kadang aja berita caption yang pakai bahasa Indonesia aja mereka malas baca, apalagi pakai bahasa Inggris. Apalagi berita yang kayak gitu ya, kan belum tentu captionnya tuh bahasanya lebih gampang dicerna ya. Ya makanya itu susah. Jadi menurut gua apa lebih baik media-media sosial tuh pakai bahasa Indonesia yang memang sehari-hari, tapi banyak orang yang tahu ya? Gimana ya? Tergantung platform gak sih? Iya, karena ada beberapa orang juga yang nggak suka baca berita yang bahasanya terlalu Santai formal, gitu. Mereka sukanya berita-berita yang formal gitu, karena menurut mereka itu kan sesuatu yang serius ya. Nah kalau misalkan mereka bahasanya nggak formal, mereka kayak itu kayak jadi sesuatu yang sepele gitu buat mereka. Oke. Nah, itu kan tadi kita soal caption mengenai bahasa ya. Bahasanya kan nggak cocok sama orang Indonesia yang kurang literasi. Nah, gimana ya kalau misalnya orang Indonesia kan kita nggak tahu ya, mungkin beberapa orang emang ada yang nggak suka dengan caption yang panjang. Ada juga yang emang pengen tahu nih, wah kita dapat informasi apa nih? Tapi gimana caranya kita harus tahu nih, ini informasinya tuh apa sih? Dia tuh pengen tahu dan penasaran secara detail gimana nih informasi apa yang dia pengen baca. Gimana ya menurut kalian? Kalau menurut gue sih ya, media itu buat caption yang to the point, langsung sama kejadian apa yang dibuat, dan bahasanya yang dibahas tuh nggak bahasa yang berat gitu loh. Kalau menurut pada Iya bagus sih itu to the point, terus tapi pakai bahasa yang formal tapi masih bisa dicerna sama banyak orang, nggak yang terlalu formal atau pakai istilah-istilah asing yang nggak semua orang bisa pahamin. Yang penting tuh captionnya tuh lengkap, dia tuh detail tapi yang nggak terlalu panjang gitu. Jadinya kan orang nggak malas baca. Tapi menurut gua kalau misalkan caption panjang gitu tuh bukannya malah menentukan informatif apa enggaknya berita ya? Kalau Nggak menurut gua juga, sih karena Oh, kalau iya. misalkan terlalu panjang juga kadang terlalu bertele-tele, kebanyakan basa-basi. Menarik juga sih. Semisalnya dua komponen yang tadi kita udah bahas dipertimbangkan lagi ya buat para media-media yang emang tersedia di berbagai platform. Nah, kita kan udah ngebahas nih soal caption. Kita nggak mungkin dong ketinggalan yang namanya penggunaan visual di media sosial dong. Betul. Nah, menurut kalian banyak sekarang yang emang caption yang ditaruh di penggunaan visual ini. Contohnya buat para media, entah di Instagram, di TikTok, atau di platform lain yang emang bisa dijadiin media-media yang banyak orang sekarang baca. Gimana nih? Jadi maksud lu tuh ada teksnya gitu di foto postingannya. Iya, Caption benar. di dalam foto.
menurut kalian gimana? Cocok gak sih? Atau lebih informatif? Atau lebih baiknya tuh captionnya ditaruh di deskripsi atau ditaruh di foto? Menurut gue sih masuk informatif juga. Soalnya kan kalau misalkan gambar plek gambar kayak kurang juga sih. Orang juga kurang penasaran kali ya. Mungkin cocoknya kalau misalkan di fotonya itu jadi headline-nya aja kali ya, tapi penjelasannya tetap ada di Di bawah, caption. Kalau penjelasannya di foto kan kebanyakan gak sih? Iya, terlalu rame juga sih. Ya makanya. Dilanjutin pakai caption aja. Tapi menurut kalian nih, dari penggunaan visual ini kan ada yang gak cocok nih sama caption. Gimana sih biar caption itu tuh sama penggunaan visualnya tuh kayak nimbulin pertanyaan yang emang para pembacanya tuh kayak mikir apa sih sebenarnya yang dibahas sama platform ini di informasi atau berita yang disampaikan. Kalau menurut gua dari caption dan beritanya tuh harus sama. Mungkin dari tim produksinya mereka tuh harus ngecocokin ya. Jangan ntar beritanya apa, captionnya lain dan gak nyambung gitu. Soalnya takutnya itu kan kayak fotonya apa gitu loh, biar orang tuh menarik. Dia kayak Tapi emang biasanya rata-rata kayak gitu sih iya, zaman biar sekarang. menarik orang kan, biar mereka baca berita mereka. Maksudnya kayak gitu, tapi kan pas dibaca nggak sesuai sama ininya, temanya. Jatuhnya Bisa clickbait jadi ya. misleading nggak sih? Iya. Misleading, misleading. misleading beritanya. Jadi intinya tuh antara si gambar atau visual sama captionnya itu harus sesuai. Iya, karena jadi misinformasi juga. Kalian nih, apa sih yang harus dihindarin tuh dari poin-poin yang tadi kita udah bahas biar nggak ada miskomunikasi nih antara pembaca dan tim produksi media yang emang ngembangin medianya nih di platform yang dia buat. Ya, yang pertama itu sih kayak fotonya jangan yang nggak sesuai gitu loh. Karena buat clickbait doang gitu loh, biar banyak yang narik kan. Kalau kayak gitu kan juga bisa informasi nggak sih? Terus juga captionnya juga harus yang jelas. Harus sama nggak walaupun sedikit tapi harus jelas. Kayak di mana tempat kejadiannya, pokoknya harus jelas. Kayak gitu loh. Ya kan kalau misalkan kayak gitu jadi pembaca jadi pengen baca lagi berita yang kita sampaikan. Soalnya kalau kita udah kayak gitu nanti kan mereka udah nggak percaya sama media kita nggak sih? Males kayak ini beritanya nggak jelas nih gitu loh, clickbait doang, orang pada males jadinya. Nah itu kayak bukan media yang serius ya. Iya. Sering misleading gitu. Iya, betul. Menurut kalian nih, gimana sih cara ngembangin? Misalnya kita udah ngelengkapin poin-poin yang tadi nih, kayak penggunaan visual di media sosial yang baik, kayak kita harus punya dong kesetaraan antara penggunaan visualnya sama captionnya nih. Nah, gimana caranya kita buat naikin view? Mungkin kalau buat narik audiens tuh bisa pakai hashtag ya, hashtag berita, atau kalau misalkan di TikTok kan bisa pakai hashtag FYP, terus kalau di Instagram juga bisa pakai hashtag yang lagi Trending. Ya, sama jam upload gak sih biasanya kan? Iya, benar. Jam Iya. upload juga pengaruh gak sih? Iya. Sama penggunaan bahasa yang kita pakai tuh gimana? Terus juga kualitas gambar biasanya Iya. biar nggak berisik. Biar nggak monoton aja. Terus apa yang dibahas juga harus yang masih seger gitu loh. Iya, harus faktual beritanya. Yang terkini lah. Nih, kan kita udah bahas jauh banget ya. Menurut kalian penting gak sih kalau misalnya kan banyak ya media-media yang emang mungkin nggak terima antara kritikan dari pembaca sama tim produksi media itu. Mana sih cara biar kita tuh bisa nih, oh media kita butuh perbaikan, emang masih ada kurangnya. Gimana caranya kita biar nggak egois dan kita ikutin pasaran audiens kita nih, biar audiens maunya ini, audiens maunya ini. Gimana sih? Harus lihat pasar dulu nggak sih? Nggak boleh anti kritik intinya. Iya, biar kita improve. Karena kalau anti kritik udah kita jadi Sepi jadinya Iya, medianya. kita juga echo chamber karena kita terjebak di gelembung kita sendiri. Kita nggak mau
membuka untuk orang lain. nggak bakal belajar banyak Iya. hal gitu loh. Itu juga audiens juga lama-lama kabur, Muak. kita nggak mau dengerin kita lagi. Tapi kita juga nggak boleh ini nggak sih apa ya kayak ngikutin apa yang dimau dari banyak audiens itu, jadi takutnya kebanyakan suara malah nggak konsisten. Menurutku sih gitu. Oke, Jadi harus difilter. betul juga sih. Nah, kita kan udah bahas panjang lebar nih. Mungkin terima kasih untuk saran-saran yang udah dikeluarin dari kalian semua ya, teman-teman Fish Voice di sini. Untuk kedatangannya terima kasih. Mungkin untuk podcast selanjutnya kita akan kembali lagi. Jadi kita akan tutup podcast ini sekarang juga. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Thank you. bye guys.